gue sih kalau masalah bucin, tiap gue gerak itu izin. Wah, kayak kita kuliah mau keluar, Pak, kamu mau keluar mau kencing gitu, Iya, izin terus anjing. Oke, selamat malam untuk semuanya. Bertemu lagi dengan kami PH Official. Kali ini kita konten pertama kita ya, atau first time tentang podcast. Tentunya kita gak sendirian. Tentunya kita ada narasumber atau tamu yang bisa menambah wawasan untuk kita ya. Sebelum kita melanjut ke selanjutnya, kita alangkah baiknya teman-teman untuk like, comment, share, and subscribe. Komen kalian tentunya mau topik-topik apa, itu pasti untuk bahan podcast yang selanjutnya gitu ya. A few moments later. Gimana mas kabar mas? Oke, siap, alhamdulillah. Jauh-jauh di sini diundang atau datang sendiri mas? Kalau saya sih tadi pagi ya, tadi buka WhatsApp, kebetulan kok ada undangan, ini ada acara apa, kok ada undangan, tak lihat kok dari PH Official ya? Iya, dari PH. Iya, dari PH Official. Untuk acara katanya sih untuk pembukaan malam hari ini itu acara perdana untuk channelnya Mas Yusuf. PH Iya, Official. Oke, siap. First time tentunya kita bung. Gini mas, tentunya mas datang ke sini pastinya kita mau cari tahu lah tentang apa sih jadi sosok Mas Agung Farudin itu di bidang pendidikan ataupun di bidang pengalaman ataupun kenakalan ya bung ya. Langsung saja, Mas Farudin. Oke, siap. Biasanya dipanggil apa mas? Kalau aku sih terserah. Udin ya. Ya oke lah. Oke, siap. Mas Udin. Oke. Pertama gue tanya, lu pendidikan atau kerja? Kalau gue sih pendidikan. Cuma kalau pendidikan itu kalau kita kan di jangka waktu perkuliahan kita kuliah. Terus kemudian kalau kita ada senggang, aku bisa menjadi orang pekerja. Oh gitu. Pengalaman dulunya bang. Pengalaman dulunya itu yang pernah Mas Agung Farudin itu alami, yang tentunya bisa dicurhatkan ke teman-teman semua, tentunya ke pemirsa-pemirsa semua yang ada di luar sana gitu. Untuk masalah pengalaman sih banyak. Wah. Masalah pengalaman banyak. Tentunya pro ini bung. Kameramen tentunya pro ini. Jelas ini pro ini. Lanjut. Kalau masnya mau tanya pengalaman di bidang apa atau? Oke gue mau tanya tentang bidang ini kan maraknya kenakalan remaja. Oke, siap. Jadi kan controlling dari seorang orang tua itu kan masih terlalu minim, Pak. Oh iya, memang Terlalu minim dan pastinya itu anak semakin bebas. Tetapi ketika anak itu dikekang, itu kan semakin membebaskan ruangnya untuk iya, bebas. soalnya gini, aku dulu pas di zaman SMA ya. SMA itu ngopi sama temen pulang jam 11 sudah dimarahin. Sama bang kita juga bang. Iya, dulu itu pernah sih. Itu sampai nggak bisa masuk rumah loh. Aku ambil tangga lewat samping. Aku naik. Lah nggak tahu kenapa. Pas udah di dalam jendela, aku nggak tahu itu pas lagi buka Jendelanya. buka jendela serat kan. Itu aku kaget. Ternyata Ada hantu? bukan hantu, Bang. Macan? Enggak. Siapa? Aku pagi kan habis ngerapin tempat tidurnya. Oke. Kan itu guling aku selimutin putih kan, selimut aku putih kan di rumah itu. Lah aku kaget baru masuk buka jendela, wah hampir jatuh aku. Bas, pagi pengalaman yang pernah alami tadi kan itu termasuk kenakalan ataupun musibah? Oh itu kalau kenakalan masuk sih, masuk. Soalnya kenakalan gimana bisa dikatakan kenakalan? Karena ketika seorang remaja itu dikekang, kita kan justru pernah ya mengalami umur-umur di saat kita masuk umur 15, umur 14 itu kan jiwa-jiwa penasaran kita itu masih ingin tahu. Masih ingin tahu. Lah itu apabila kita dikekang ataupun di kasarnya di bukan cuma dikekang sih bang, cumanya kalau terlalu diikat lah kan. Diikat. Perbanyak aturan gitu loh. Kalau aku dulu sih
malah ingin melonjak. Oh iya pasti. Malah ingin melonjak. Bukan cuma abang, gue juga. Beneran, berarti ini pernah nakal. Serius. Gue juga pernah muda kelas. Aduh. Lagi bang, Heeh, itu kan kenakalan. heeh. Terus di bidang ini kan kemarin juga ada viral di video gerbekan-gerbekan itu di sini ya. Heeh. Itu kenakalan. Oh, ini udah masuk pembahasan apa ini? Ya, Oh. kenakalan juga nih bang. Oke, siap. Apakah abang pernah melakukan hal-hal yang apa ya namanya itu melebihi batas kenakalan umur 15? Oh, itu berapa sih, Bang? Itu Berapa berapa sih? sih? Berapa Yakin? sih? Yakin berapa sih? Pernah Berapa sih? enggak? Berapa sih, Bang? Ketika orang tidak mau berbicara frontal ataupun dia nggak mau terbuka, itu jadinya itu ada dua kemungkinan. Pernah dan tidak, tapi gue condong pasti lu pernah. Pasti Itu lu pernah. itu nggak ada dinyalakan. Itu nggak ada dinyalakan. Kalau di bidang pendidikan, Pak. Kalau di bidang Oh. pendidikan, abang sendiri tuh unggul di bidang apa, Bang? Pendidikan. Kalau aku sih untuk sekarang ya. Sekarang aku itu di keperawatan. Itu perawatan. Jadi home care, terus sistemnya itu komunikasi terapeutik gitu ya. Oh iya, nomor 1. Soalnya Implementasi. soalnya kita gini, setiap kita melihat persepsi seseorang itu gini ya, kita memandang seseorang mau berkomunikasi keluar atau kita bertemu kayak sekarang kita gini, Iya. kita kalau nggak care itu nggak akan bisa kayak klop gitu loh. Oh, iya. Kita bicara, kita nggak bisa klop. Nah itu sangat penting bagi kita untuk yang di bidang kesehatan, karena apa? Kita kan banyak-banyak sosialisasi keluar. Oh, berarti sistemnya KIE gitu. Iya. Komunikasi, interaksi, edukasi. siap. Bisa disebut juga HE, Human Education. Wah, Mantap. ide-ide gini loh. Bang. Siap. Itu kan tadi bahas tentang pendidikan. Heeh. Itu kan banyak tuh Bang yang di luar itu luar lingkup kita itu teman-teman ataupun anak-anak yang masa-masa sekarang itu nakalnya tuh luar biasa gitu. Terus di bidang abang yang suka kesehatan, home care ataupun sistem caring, HE, KIE itu membawa ranah anak-anak, katakanlah anak-anak jalanan. Bukan berarti saya mengajak anak jalanan itu Iya, jelek siap. ya, Bang, ya. Itu mengarahkan ke bidang pendidikan. Heeh. Itu gimana, Bang? Implementasinya, Bang? Kalau aku gini, aku kan juga pernah nakal ya. Gue kan juga pernah, banyak lah teman-teman gue yang anak-anak jalanan, anak pang itu kan banyak. Kalau aku pribadi ya, kalau teman-temanku dulu itu biasanya aku tanya, kamu kok bisa seperti ini, kayak apa, karena dampak apa? Aku gitu. Terus dia kan cerita, ada yang masalah keluarga, ada yang kecemburuan sosial, ada yang terlantar karena ekonomi. Nah, itu aku deketin. Jadi aku kasih edukasi lah. Aku kasih edukasi, kemudian ya ada yang minat dengan minat, bukan minat sih. Ada yang tertarik dengan edukasi saya dan akhirnya dia bisa lepas dengan keseharian yang mulung atau apa, naik trek gak jelas gitu. Ya ada, cuma Pasti enggak, ada. pasti ada. Meskipun gue juga pernah, Bang. Begitu. Dulu gue pernah. Gimana? Coba. Dulu gue pernah yang namanya street. Kalau zaman dulu Oh, anak sekarang street. street ya. Iya, street ya. Street jalanan. Kita mau ke Surabaya. Dulu gua mau ke Surabaya. Itu gak punya uang, Bang. Lalu terus apa yang lu? Ngamen. Bukan ngamen, Bang. Terus? Gue mohon ini biar Sambil gini. Enggak, Bang. Gue galau juga, kelas. Ini gue, Bang, minta tolong kasar. Kalau bahasa tubuhnya tuh, Bang, minta tolong, Bang. Minta tolong. Gue bisa numpang. 2 kali, 3 kali, Bang. Itu Resiko. gue ditinggal. Itu resiko loh, Pak. Iya. Terus Resiko. ternyata itu gue pernah naik suatu trek itu yang besar. Split trailer itu gue naik. Dan temen gue tuh ada yang jatuh. Habis Itu emang resiko. bener-bener resiko. gak berani gitu. Resiko. Padahal kesana ke Surabaya itu mau lihat klub sepak bola yang ada di sana. Oh iya. Itu Itu Dan- resiko, Bang, emang. iya. Terus gue ditarik sama orang tua gue. Bokap gue kan ya mohon maaf, Bang, ya, aparat. Jadi mau gak mau di rumah itu silakan ya. Bener-bener pendidikan gue yang di rumah itu lo harus gini, kalau gak gini gue tabok itu. Berarti ibaratnya pukul beneran. Iya. Mantap. Udah nggak zaman. Dulu waktu gue kecil, wah
ujung rambut sampai ujung kaki merah semua bang. Tanya tuh kameramen gue itu tanya. Berani pulang malam. Gue pulang malam jam 8 itu. Kalau udah naik jam 8 itu dikunci bang. Gue pernah waktu ngopi udah kuliah bang. Gitu. Udah kuliah. Itu ketika gue mau keluar sama teman-teman ya, wah malam mingguan lah gitu, ngopi. Terus orang tua gue bilang pulang jangan lebih jam 9. Gue bang, jangan lebih jam 9. Gue coba bandel jam 9 ke atas tuh. Ternyata tahu nggak, pintu rumah gue dikunci. Gue tidur sampai pagi dia di depan alas. gak ada alas. Sama kayak gue dulu waktu kelas 6 SD kalau nggak salah. Bentar bang, udah gue bikinin kopi racikan gue di angkringan sendu. Ya, di angkringan sendu coba buat itu kas adukan. Beneran? Iya, coba Cicip ya, ya? kita ngopi dulu bang. Oke, siap. Kameramen Ngopi dulu ya. Gue paling suka bang kalau ngopi. Pemuda tanpa ngopi itu tanpa inspirasi. kopinya mantap sih. Pakai kopi apa sih? Wah, kalau sampelnya tuh gue gak berani ngomong soalnya. Oh gitu, rahasia perusahaan. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Bukan garasinya. Gimana? Belum apa ya? Belum terkenal lah. Mungkin setelah podcast ini kita kenalkan lah. Oke, siap. Remaja-remaja Tuban khususnya di Banggilan. Enak loh. Benar tidak? Racikan siapa? Kameramen gue kayak. Enak bang, beneran sumpah. Gue mau tanya bang. Di Tuban. Di Tuban itu kan banyak yang kita bahas edukasi. Sedikit agak penting berbobot sedikit. Di Tuban kan banyak stunting. Kalau nggak tahu stunting kan adil. Tingginya itu masalah itu di ya, bawah nutrisi. Iya, di bawah apa namanya ya? Batas Lah, di bawah batas. Siap. Itu tingginya sekitar tidak sampai ada. Nah itu gue kemarin sama dosen gue yang enjoy sama gue itu, gue buat penelitian kayak di Tuban tuh kayak akan alam, tetapi pengolahannya kurang memadai ya? Kurang maksimal. Udah memadai banget. Tuban udah masuk di kota produksi. Tapi limbahnya itu loh bang, kita olah lagi, kita buat untuk apa ya, suplai nutrisi. Tapi gue gagal. Tahu nggak kenapa gagal? Kenapa? Proposal gue amburadul. Nggak di ACC? Rasanya gimana rasanya? Wah. Kalau bucin ya bang, sayangnya gue bucin ngomong. Gue ditinggal pas sayang-sayangnya, sakit bener. Sama kayak gue. Lu pernah bucin bang? Pernah. Kapan bang? Dulu. Terakhir kapan? Kalau terakhir tadi sore udah bucin gue. Ternyata kita sama bang. Kalau bucin, sekarang bucin ya. Bucinnya lu kenakalan, bucinnya lu paling bawah atau paling yang parah itu apa bang? kalau gue sih, kalau masalah bucin, tiap gue gerak itu izin. Kayak kita kuliah mau keluar, Pak, kamu mau keluar mau kencing gitu, Ya, izin terus anjing. Oh gitu aja dia. Gue kalau punya pasangan kayak gitu, aduh, dapet tempar di pasar sapi. What the fuck? Gini, jangan gitu. Soalnya gini, kenapa wanita selalu tanya kita mau kemana, karena dia itu takut kehilangan, bro. Oh, takut kehilangan bos. Iya, takut kehilangan. Kenapa gak cari lagi bos? Di DK banyak. Oh, kalau masalah DK ya. Oh, DK itu bukan Gini. yang DK itu loh ya. kok aku bilang ke kanan. aku bilang